Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan seminar mata kuliah Al-Islam dan Kemuhamadian dengan kode mata kuliah 2.06.1TA dan dosen pengampu adalah Dr. Antoni MHI. Durasi perkuliahan ini ada 2 SKS. Jadwal kuliahnya adalah hari Senin pukul 10.15 sampai dengan 12.30. Baiklah, di sini saya akan mereview pengalaman belajar dari Al-Islam dan Kemuhamadian atau saya singkat sebagai AIK di sekolah menengah pada semester 2. Pada perkuliahan ini terdiri dari 5 topik pembahasan, akan tetapi belum semua topik dipelajari. Topik ketiga dan kelima sampai dengan kelima belum bisa dibuka karena mahasiswa dan dosen pengampu saat ini berada di topik kedua, sehingga hanya 2 topik yang bisa saya paparkan dalam pembahasan ini. Berikut topik yang telah saya pelajari. Pertama adalah topik 1. Pada topik 1 ini terdapat 4 kali pertemuan dengan materi yang berbeda di setiap pertemuannya. Pertemuan pertama, kami membahas tentang pengertian Muhammadiyah, visi Muhammadiyah, dan sejarah Muhammadiyah. Pada topik kedua ada asas dan tujuan Muhammadiyah. Pada topik ketiga adalah amal usaha Muhammadiyah atau disingkat dengan AUM. Dan kemudian yang terakhir ada pertemuan keempat, itu adalah tentang organisasi otonom Muhammadiyah. Kemudian pada topik kedua terdapat 2 kali pertemuan dengan materi yang berbeda di setiap pertemuannya. Berikut topik pembahasan yang mahasiswa harus pahami. Yang pertama itu adalah pengertian dan macam-macam agama serta mempelajari manusia dan agama. Yang kedua adalah sumber hukum Islam serta metode pendekatan dalam memahami agama. Pada perkuliahan Al-Islam sendiri, AIK, saya memilih topik 1 sebagai mata kuliah yang akan saya bahas. Pada mata kuliah ini, dosen pengampu menggunakan model pembelajaran yaitu student center, di mana mahasiswa diminta untuk lebih aktif dan kreatif dalam memahami dan mempelajari materi pembelajaran terlebih dahulu pada hari yang berlangsung. Kemudian ada 2 kelompok di setiap pertemuannya yang bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama rekan sejawat. Setelah presentasi, beberapa mahasiswa akan memberikan pertanyaan terkait materi pembahasan yang belum dipahami. Kelompok yang mempresentasikan akan menjawab pertanyaan tersebut, kemudian akan diperjelas oleh dosen pengampu terkait topik yang sedang berlangsung. Baiklah, pada AIK ini semua mahasiswa ikut andil dalam pembahasannya, walaupun ada 2 mahasiswa yang presentasi, akan tetapi semua mahasiswa harus ikut membuat slide presentasi yang akan di-upload nanti di LMS. Nah, pada perkuliahan ini sedikit berbeda dari perkuliahan sebelumnya karena dalam satu topik itu ada banyak sekali pembahasan, berbeda dengan mata kuliah sebelumnya. Kalau seandainya sebelumnya itu kita satu topik dengan satu pembahasan dan untuk topik lain itu beda lagi pembahasan. Tetapi di sini satu topik banyak sekali pembahasannya dan menggunakan mode merdeka di setiap pembahasan itu dan banyak sekali tugas yang harus diupload, dan itu membuat mahasiswa sendiri kewalahan. Selanjutnya, refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Mengapa topik tersebut penting untuk dipelajari? Topik ini sangat penting untuk dipahami karena dengan memahami topik ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai kemuhammadiyahan. Karena pada topik 1 pertemuan 1 sampai dengan 4 memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait apa saja hal yang perlu dipelajari tentang Muhammadiyah dan apa yang sejarah melatar belakang berdirinya Muhammadiyah itu sendiri. Apalagi kebanyakan mahasiswa bukan berasal atau tergabung dalam Muhammadiyah itu sendiri. Oleh karena itu penting bagi mahasiswa untuk mengenali sejarah terbentuknya Muhammadiyah. Karena seperti yang kita ketahui, Islam sendiri ada 2 organisasi. Yang pertama NU dan kedua ada Muhammadiyah. Sebagian besar mahasiswa itu ada NU organisasinya, akan tetapi dengan mempelajari Muhammadiyah sendiri, mahasiswa jadi lebih memperdalami bahwa Islam itu sangat dalam, bukan hanya NU aja gitu. Jadi mahasiswa lebih mengetahui tentang Islam sendiri dari kemuhammadiyahan. Selanjutnya, bagaimana saya mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah ini? Saya mempelajari AIK dengan menggunakan alur merdeka. Pada pertemuan 1 itu ada sepertinya setiap pertemuan itu menggunakan alur merdeka. Ada mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan kemudian ada aksi nyata.
Nah, di setiap pertemuannya mempunyai tugas yang berbeda-beda dengan topik yang berbeda pula, sehingga mahasiswa harus siap sedia untuk meluangkan waktunya dengan pengisian LMS dan tugas yang banyak tadi. Kemudian di sini ada artefak pembelajaran. Artefak pembelajarannya sendiri, saya memasukkan berbagai macam, mulai dari ruang kolaborasi untuk topik 1, dan kemudian ada link artefaknya yang sudah saya tautkan di sini. Kemudian pertemuan 2 ada ruang kolaborasi, di mana mahasiswa harus menjelaskan mengenai asas dan organisasi Muhammadiyah sejak berdiri hingga sekarang. Kemudian ada artefak yang sudah saya tautkan. Pertemuan ketiga juga ruang kolaborasi dengan pertanyaan tematik dan diskusinya, itu adalah tentang AUM atau amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Pertemuan keempat ada ruang kolaborasi, di mana mahasiswa harus menjelaskan tentang apa itu ortom atau organisasi otonom, tentang Muhammadiyah, dan kemudian di sini sudah saya tautkan dengan artefaknya sendiri. Pembelajaran bermakna, alisan dan kemuhammadiyah yang disingkat dengan AIK dalam arti luas adalah keseluruhan ajaran Islam meliputi akidah, akhlak, dan ibadah yang bersumber dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sebagaimana dipahami dan diimplementasikan oleh Muhammadiyah dalam gerakannya. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa bisa memahami maksud dan tujuan Muhammadiyah itu sendiri, yaitu menjunjung agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nilai-nilai terkandung dalam khitbah perjuangan Muhammadiyah yang terdapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah berdakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, menjadi teladan yang baik, dan bekerja sama dengan sesama. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai jurnal refleksi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Selanjutnya di sini saya akan merefleksi pembelajaran sosial emosional dengan kode mata kuliah 020113T22 dengan dosen pengampu Sri Yuliani, SPD MPD. Durasinya adalah 2 SKS dan jadwal kuliah hari Senin jam 1 sampai dengan jam 3.30. Pembelajaran sosial emosional adalah salah satu mata kuliah yang ada pada semester 2 program pendidikan profesi guru. Mata kuliah tersebut diampu oleh Ibu Sri Yuliani, SPD MPD. Pada pembahasan ini atau pada materi mata kuliah ini terdapat 5 topik yang dibahas dalam mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Kelima topik tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama itu adalah topik 1 dengan kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning atau CASEL. Kemudian topik kedua adalah peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau CASEL. Topik ketiga tentang experiential learning. Topik keempat adalah experiential learning untuk pembelajaran emosional. Dan yang kelima adalah school well-being. Ya, dan 5 topik tersebut saya memilih topik 1 untuk saya bahas atau saya kupas di sini karena itu sangat menarik untuk saya perdalam sebagai calon guru profesional. Saya mau topik 1 ini tentang kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning atau CASEL sebagai topik materi yang menarik untuk dibahas. Topik ini membahas tentang konsep pembelajaran sosial emosional secara umum, di mana dijelaskan apa saja kompetensi sosial emosional, bahwa KSE memiliki 5 kompetensi, yaitu self-awareness atau kesadaran diri, self-management atau manajemen diri, responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, social decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, social awareness atau kesadaran sosial, dengan relationship skills atau keterampilan sosial. Lalu juga dibahas beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengembangkan kelima kompetensi tersebut, seperti teknik membuat jurnal diri, yaitu peserta didik diminta untuk menuliskan ataupun menggambarkan tentang apa yang ada di dalam pikiran mereka. Teknik ini bertujuan untuk melatih salah satu kompetensi KSE, yaitu self-awareness atau kesadaran diri. Saya mengambil topik ini untuk direview karena menurut saya sangat penting bagi saya sebagai seorang guru profesional untuk mempelajari emosi yang ada pada diri seseorang, terutama juga dalam diri saya sendiri sebagai guru. Dan kemudian di sini
Dengan mengetahui emosi atau perasaan yang tadi saya sebutkan, jadi guru dapat membantu mereka untuk mengelola emosi tersebut sehingga peserta didik menjadi individu dengan emosional yang lebih stabil. Dalam mata kuliah KSE ini yang menggunakan model student center, di mana mahasiswa diberikan pertanyaan pemantik yang ada di LMS, kemudian dosen pengampu meminta kami untuk menjelaskan di depan tentang apa yang sudah kami pahami dan pengimplementasiannya di sekolah mitra, sehingga pembelajaran ini sangat berpengaruh kepada kami pada saat kami praktek. Selain itu juga dosen pengampu tidak hanya memberikan penjelasan, tapi juga mempraktekkan bagaimana sosial emosional itu diberlakukan di dalam dunia pendidikan. Kemudian diselanjutkan di sini ada mengapa sih topik ini penting untuk dipelajari bagi kami seorang calon guru profesional. Topik ini penting untuk dipelajari karena mahasiswa perlu memahami konteks di mana sekolah atau komunitas berada, sekaligus mengadopsi keterampilan sistem berpikir untuk menelik apa yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit untuk memperdayakan sekolah atau komunitas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik secara berkelanjutan. Mahasiswa juga perlu mempelajari topik ini karena tantangan dan kekuatan suatu komunitas atau sekolah perlu ditangkap dan disadari oleh para pembawa perubahan demi meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Bagaimana saya mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah ini? Pada topik 1 dibagi menjadi 3 pertemuan, yaitu pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketiga. Strategi pembelajaran digunakan dalam pembelajaran topik ini adalah strategi alur merdeka yang dilakukan dengan cara mulai dari diri, di mana dibahas pada pertemuan pertama ini. Untuk mulai dari ini mahasiswa diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan di LMS. Kemudian eksplorasi konsep. Di dalam eksplorasi konsep ini mahasiswa menemukan teori-teori tentang KSE dan memperdalamnya dengan mencari-cari literatur yang ada di sosial media ataupun yang telah diberikan oleh dosen. Selanjutnya ada ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi ini mahasiswa dihadapkan dengan sebuah kasus yang disediakan di LMS. Kemudian mahasiswa bersama kelompoknya diminta untuk mendiskusikan kasus tersebut dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LMS, kemudian mendemonstrasikan. Nah, di sini ada demonstrasi kontekstual. Setelah tadi ada ruang kolaborasi yang sudah dibahas bersama dengan teman sejawat, mahasiswa diminta untuk mendemonstrasikan apa yang telah dibahasnya dan apa yang telah dipahami oleh mahasiswa. Kemudian ada elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman ini terkait dengan pembahasan topik yang ada di eksplorasi konsep ataupun di ruang kolaborasi, yang mana mahasiswa belum paham, maka dia akan mengelaborasi dengan teman sejawat atau dengan dosen terkait refleksi yang telah dipelajari. Lagi ada koneksi antar materi. Di dalam koneksi antar materi ini, mahasiswa diminta untuk membuat bagan atau peta konsep atau peta pikiran, spiderweb, and etc. Di sini mahasiswa diminta untuk memberikan koneksi antara kaitan materi dalam topik ini, gitu. Selanjutnya ada aksi nyata. Tahap ini dibahas pada tahap aksi nyata ini mahasiswa diminta untuk membuat atau merevisi RPP atau modul ajar yang mengandung KSE, sosial emosionalnya, yang mana dia terapkan di sekolah mitra pada saat PPL. Strategi yang diimplementasikan dalam pembelajaran topik-topik tersebut penting bagi saya karena topik tersebut menggunakan alur merdeka, yang bagaimana menurut saya sangatlah penting karena dengan menggunakan alur merdeka tersebut pembelajaran menjadi lebih kompleks. Mahasiswa dapat membaca dan mempelajari materi di bagian eksplorasi konsep, kemudian saling berdiskusi di ruang kolaborasi, kemudian
berkolaborasi di tiap kelompok di mana mendemonstrasikan hasil kerjanya di depan kelas, sehingga tiap kelompok dapat saling membandingkan hasil kerjanya dengan kelompok lain. Selain itu juga mahasiswa dapat mengetahui apa yang belum diketahui dari kelompok-kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Hal tersebut tidak langsung mampu membuat materi yang dapat menjadi lebih luas. Maka dari itu adanya elaborasi pemahaman. Di sana kita bisa menanyakan atau merefleksikan pemahaman kita terkait materi tersebut. Di dalam hasil nyata sendiri, mahasiswa membuat rancangan lingkungan kelas yang nyaman, aman, dan berpihak kepada ekosistem pembelajaran, sehingga selain pengetahuan, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman belajar yang sangat baik. Analisis artefak, di sini saya memasukkan ada ruang kolaborasi, refleksi, dan juga demonstrasi atau koneksi, dan juga aksi nyata yang sudah saya upload di LMS dan saya bagikan di link tautan berikut ini. Pembelajaran bermakna. Setelah pembelajaran topik ini, saya melaksanakan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas pada tahap PPL 2. Pembelajaran sosial emosional itu yaitu tebak emosi dalam ekspresi. Pembelajaran emosional yang saya lakukan itu adalah tebak emosi dalam ekspresi, di mana permainan tersebut salah satu siswa maju ke depan kelas untuk mempraktikkan ekspresi sesuai dengan emoticon yang sudah saya siapkan. Di sini saya menggunakan sticky notes atau another, yang mana nanti siswa akan memperagakan ekspresi apa yang sedang siswa itu, salah satu siswa maju ke depan dan memberikan ekspresinya, kemudian siswa lain akan menjawab ekspresi apa sih yang diperagakan oleh temannya. Tujuan permainan adalah agar siswa memiliki self-awareness yang tinggi terhadap emosi yang mereka rasakan. Baiklah, itu tadi refleksi saya terkait pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, saya akan merefleksikan proyek kepemimpinan dengan dosen pengampu Dr. Mulyati MPD. Durasinya adalah 1 SKS, jadwal kuliah hari Senin jam 3.30 sampai dengan jam 4.30. Pada pembelajaran proyek kepemimpinan merupakan salah satu mata kuliah yang ada pada semester 2 program pendidikan profesi guru, yang merupakan lanjutan dari mata kuliah proyek kepemimpinan 1 atau kami biasa sebut dengan PK1. Pada semester 1, pada mata kuliah proyek kepemimpinan atau dengan PK2, ini terdapat 3 topik yang akan dibahas. Ketiga topik tersebut antara lain, pertama, pada topik pertama, mahasiswa wajib menjalankan pada topik pertama ini, mahasiswa wajib menjalankan fase 2 yang berisi eksekusi rencana proses. Pada topik pertama, ini setiap mahasiswa menjalankan fase 1 yaitu dengan revisi dan konfirmasi rencana dengan menyiapkan materi pemaparan, di mana PK1 telah dibuat. Jadi pemaparan rencana yang sudah dibuat di PK1 yang akan membantu mahasiswa berdiskusi dengan pemangku kepentingan sekolah atau komunitas sasaran. Kemudian dapat menghasilkan rencana milik bersama, karena kami membuat PK ini secara berkelompok, jadi itu adalah rencana kami bersama, seperti itu dalam merealisasikan PK1 yang telah dibuat. Rencana PK2 ini tersebut kemudian dikuatkan dengan komitmen, dukungan, dan kontribusi aktif dari pemangku kepentingan, sehingga dari hasil tersebut dapat tergambar pemetaan peran dan juga rasa tanggung jawab dari kelompok dan para pemangku kepentingan tersebut. Hal ini digunakan demi keberlanjutannya dampak dari PK2 yang akan direalisasikan dari rencana yang sudah dicanangkan di PK1. Kemudian topik 2, ada topik 2. Topik 2 ini mahasiswa wajib menjalankan fase 2 yang mana berisi eksekusi rencana yang ditutup dengan laporan proses pencapaian kelompok.
Pencapaian proyek kelompok ini mengharuskan mahasiswa menangkap dan mendokumentasikan proses, hasil, dan atau dampak dari proyek kepemimpinan 2. Terdapat peningkatan dari kualitas yang ada di komunitas sasaran atau sekolah tujuan. Laporan yang dihasilkan pada fase 2 ini akan ditransformasikan oleh kelompok yang luaran materi tersebut dipamerkan untuk nantinya menjadi gelar proyek kepemimpinan di kampus. Jadi setelah dilaksanakan setelah direalisasikannya PK1 di dalam tahap PK2 ini, topik kedua ini meminta mahasiswa untuk memberikan atau mendokumentasikan atau melaporkan hasil dari dampak proyek kepemimpinan yang telah dilaksanakannya. Pada topik ketiga, setiap kelompok akan menjalankan fase 3, yang mana setiap kelompok akan memilih dan memilah strategi yang tepat dalam mengkomunikasikan pembuatan materi proyek kepemimpinan yang menerapkan prinsip storytelling dan rasa syukur, sehingga menghasilkan materi paparan dan pameran yang bermakna dan mengesankan. Di sini topik yang saya pilih untuk dibahas adalah topik 2. Kami mulai mengeksekusi rencana kegiatan proyek kami secara berkelompok, yang mana dimulai dengan penggalangan komitmen, dukungan, dan kontribusi aktif dari pemangku kepentingan dari sekolah. 2 kali konsultasi dengan dosen proyek kepemimpinan, yang kemudian baru dilanjutkan dengan eksekusi rencana proyek kami, yang mana di sini kami mengumpulkan dokumentasi sebagai bukti dari kegiatan proyek yang telah kami lakukan, yang juga digunakan untuk pameran proyek kami nantinya. Pada tahap ini kami sudah melaksanakan proyek kepemimpinan kami dengan salah satu komunitas, namanya adalah Gilminta, di mana kami memberikan seminar kesehatan mental kepada komunitas tersebut. Komunitas tersebut adalah komunitas yatim dan juga duafa, sehingga kami meminta mereka untuk lebih memperhatikan kesehatan mereka sendiri di dalam lingkup sekolah ataupun dalam lingkup keluarga dan juga pertemanan mereka. Mengapa topik tersebut penting untuk dipelajari? Saya memilih pengalaman belajar pada topik karena menurut saya bisa langsung terjun ke lapangan dan mengeksekusi rencana proyek kepemimpinan yang benar penting bagi saya untuk memahami tentang apa itu arti kepemimpinan dan bagaimana cara memimpin dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah rencana. Di sini dimana kami harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan sesama anggota kelompok, dan saya harus mempelajari bagaimana cara mengatasi masalah apabila terdapat sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Di sini saya belajar untuk saling memahami dan saling mengerti antara satu sama lain, karena di sini kami dalam satu kelompok itu adalah 14 orang, sehingga kami harus memaklumi antara satu sama lain, dan juga kami menjadi erat dan kami memberikan pemahaman antara satu sama lain. Bagaimana saya mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah? Seperti yang jelas sebelumnya, dalam mengeksekusi kegiatan kami sudah berkonsultasi dengan dosen pengampu dan juga pihak komunitas. Sebagai wadah kami dalam menerapkan proyek ini, barulah kami selanjutnya mengeksekusi kegiatan nantinya dilanjutkan dengan pembuatan hasil laporan dari proyek yang kami buat. Strategi yang diimplementasikan adalah dalam laporan PK2, setiap kelompok kami sebagai mahasiswa harus mengkonsolidasikan semua hasil dan proses yang telah dilakukan untuk menggambarkan proyeksi dan rekomendasi agar dampak positif proyek dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dalam kegiatan pembelajaran kami juga menggunakan alur merdeka, yang mana kami harus melakukan proses itu mulai dari diri, eksplorasi konsep, terus ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antara materi, dan aksi nyata. Aksi nyata ini kami akan langsung terjun ke lapangan, di mana kami harus merealisasikan tentang buah pikir dari kelompok kami. Analisis artefak, di sini saya memilih topik 2, yang mana
akan mendukung dari proses pembelajaran yang kami pilih. Nah, saya sudah mentautkan di sini ada ruang kolaborasi yang berisi lembar konsultasi dengan dosen pengampu dan juga dosen yang mengajar atau dosen yang mengajar. Berikut format laporannya akan saya masukkan di dalam G-Drive atau saya sudah tautkan di link berikut. Pembelajaran bermakna yang saya dapatkan pada PK2 ini adalah saya belajar bagaimana cara berkolaborasi bersama teman-teman sejawat. Di sini kami belajar untuk bekerja sama dengan baik. Kami juga belajar bertanggung jawab atas tugas kami masing-masing yang ada di dalam kelompok. Baiklah, itu tadi refleksi saya terkait proyek kepemimpinan 2. Selanjutnya saya akan merefleksi PPL 2. Pada PPL 2 ini kami dosen pengampu itu adalah Ibu Sri Yuliani SPD MPD. Pada PPL ini kami dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Kamis pada jam 6.40 sampai dengan jam 3 sore, dan untuk hari Jumat kami mulainya pada jam 6.40 sampai dengan jam 11 siang. Pada PPL 2 ini kami diajarkan untuk mengelola kelas, membuat administrasi guru, asesmen, modul ajar, dan lain sebagainya. Dari pemahaman tersebut nantinya akan dipraktikkan di sekolah mitra. Mata kuliah ini dilaksanakan seiring PPL 2 berlangsung. Jadi sembari kami memahami tentang sekolah dan macam-macam banyak sekali administrasi yang harus kami selesaikan, kami juga langsung terjun di PPL sehingga kami tidak kagok nantinya sebagai seorang guru untuk mengimplementasikan secara langsung. Terdapat 7 topik dalam PPL 2 ini. Yang pertama itu adalah orientasi PPL 2, kemudian ada observasi. Kemudian topik 3 adalah praktik pembelajaran terbimbing 2, topik 4 adalah praktik pembelajaran mandiri, topik 5 melaksanakan kegiatan mengajar, topik 6 adalah perbaikan pembelajaran berkelanjutan, topik 7 adalah diskusi akhir PPL 2. Adapun topik yang saya pilih yaitu topik 3, di mana praktik pembelajaran terbimbing 2. Melalui topik ini, mahasiswa dapat memahami konsep apa saja terkait dalam mempraktikkan pembelajaran yang efektif. Selain itu, dengan adanya mata kuliah PPL 2 ini, kami sebagai calon guru profesional menjadi paham mengenai kondisi kelas yang harusnya kami bimbing. Jadi kami akan memahami kami dengan pembelajaran terbimbing itu kami bisa tahu bagaimana seorang guru independen berada di depan kelas dan menghadapi banyak sekali peserta didik yang ada di dalam kelas, di mana kami dapat memaksimalkan potensi yang kami punya. Di sisi lain juga kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh serta mencari bekal untuk mereka untuk kami terapkan yang nantinya akan menjadi calon guru profesional. Saat kompetensi guru-guru baru meningkat, peserta didik yang dididik akan mendapat guru terbaik yang bisa mengarahkan pendidikan mereka ke arah yang lebih baik. Pada PPL 2 ini kami sangat bahagia sekali karena di samping guru pamong kami yang sangat membantu, dosen pembimbing lapangan juga sangat suportif untuk membantu kami dalam mencapai tujuan kami, yaitu sebagai calon guru profesional. Topik tersebut sangat penting untuk dipelajari lebih mendalam, karena dengan memahami topik tersebut kita dapat mengetahui hal apa saja yang perlu kita persiapkan sebagai calon guru profesional. Maka dari itu, mahasiswa pendidikan dituntut kreatif dan inovatif serta memiliki kemampuan, keahlian, dan pemikiran yang maju dengan melakukan pelatihan dan praktik sebagai bekal penunjang pembiasaan diri dalam mengajar.
Strategi yang kami gunakan adalah dengan menggunakan alur merdeka. Kemudian di dalam topik 3 sendiri ada beberapa yang harus kami pahami. Pertama adalah pengantar praktik pembelajaran terbimbing. Pada kegiatan ini, setelah kegiatan orientasi, mahasiswa melakukan observasi terbatas pada kelas yang akan digunakan untuk mengajar. Maka dari itu, mahasiswa praktikan melakukan dengan format lesson plan atau siklus plan, yaitu do, see, kerjakan, kemudian lihat, refleksi, dan tindak lanjut seperti yang telah dijelaskan pada PPL 1, bahwa hasil pelaksanaan siklus pembelajaran terbimbing yang digambarkan dari refleksi atau RTL wajib digunakan mahasiswa sebagai bahan untuk mengembangkan siklus pembelajaran pada praktik pembelajaran mandiri. Kemudian ada ruang kolaborasi, praktik pembelajaran terbimbing, kemudian dimana kami juga harus mengunggah praktik pembelajaran terbimbing itu sendiri, terdiri dari RPP, perangkat pembelajaran, dan juga format lesson, observasi lesson study atau flow ILS yang sudah diisi berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran, kemudian ada hasil refleksi dan juga RPL. Analisis artefak, di sini saya akan memasukkan RPP atau perangkat pembelajaran dari topik yang sedang dibahas. Berikut adalah link artefak yang saya tautkan, dan kemudian di sini saya pembelajaran bermakna yang saya dapatkan adalah saya dapat mendapatkan pemahaman yang terdiri dari memberikan pemahaman dan juga kemampuan dalam membuat RPP atau modul ajar, serta memberikan pemahaman terkait perangkat pembelajaran. Kemudian saran saya sendiri adalah saya berharap ilmu yang saya dapatkan selama PPL dapat menambah pemahaman bagaimana mengelola kelas dengan baik, membuat modul ajar atau asesmen, LKPD, nilai sebagainya. Tidak ada kendala yang saya hadapin, kendala ataupun kesulitan yang saya hadapi menurut saya dikarenakan saya sudah banyak belajar dari PPL 1, sehingga kendala maupun kesulitan yang saya hadapi itu bisa saya atasi dengan baik. Baiklah, itulah tadi hasil refleksi saya terkait materi mata kuliah PPL 2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.